Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Febri Adha dengan NIM G.2010581. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai gambaran umum mikrososiologi utama kontribusi di bidang sosiologi komunikasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih sosiologi komunikasi. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi komunikasi adalah proses interaksi sosial dalam masyarakat yang saling memengaruhi, antara terjadi pengaruh positif dan negatif. Bila positif, proses itu akan berlangsung elok. Akan tetapi, jika proses hubungan komunikasi dalam masyarakat negatif, akan menimbulkan dinamika kelompok sosial dalam masyarakat. Contohnya misalnya, perbedaan mengenai status sosial seseorang dalam masyarakat. Semakin status sosial dan peran sosialnya tinggi, biasanya masyarakat semakin hilang atau memudarnya komunikasi dengan tetangga, orang tua, bahkan dengan saudara. Hal ini lantaran dipengaruhi rasa image atau menjaga status sosialnya agar tetap terhormat. Mengenai gambaran umum mikrososiologi utama, kontribusi di bidang sosiologi komunikasi. Menurut Max Weber mengusulkan bahwa tindakan sosial harus menjadi subjek dasar penelitian sosiologis dan bahwa unsur-unsur pembentuk kehidupan sosial, termasuk komunikasi harus dilihat sebagai bentuk tindakan sosial. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi sosial. Menurut Weber, social action is an action taken by social actor which takes into account other members of society and is directed toward them. Aksi sosial adalah bagian aktif dari realitas sosial. Ini adalah bagian inisiatif dari dinamika sosial. Seperti yang dicatat Turner, melompat adalah tindakan sosial, sedangkan didorong adalah peristiwa sosial. Tindakan sosial mencakup pendaftaran perilaku aktor sosial lainnya, serta interpretasi subjektif yang diberikan kepada mereka. Dan karenanya, tindakan sosial memiliki dimensi refleksi. Sosiologi melihat komunikasi sebagai tindakan sosial yang ditujukan untuk saling pengertian dengan aktor sosial lainnya melalui pertukaran simbol. Setiap komunikasi adalah tindakan sosial, tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu sama dengan komunikasi. Meskipun kurangnya komunikasi akan membuat tindakan sosial menjadi tidak masuk akal. Sesuatu yang dimulai sebagai aksi sosial dengan berbagai alasan, tak serta-merta harus diakhiri dengan saling pengertian antar aktor sosial, yakni bertransformasi menjadi komunikasi. Di bawah bayang-bayang teori dominan tindakan sukarela, beberapa mikrososiologis muncul dengan menguraikan analisis mereka sendiri tentang komunikasi sebagai tindakan sosial. Jadi, interaksionisme simbolik menganalisis komunikasi sebagai tindakan, fenomenologi menganalisis komunikasi sebagai tindakan sosial yang melaluinya seseorang memperoleh pengalaman sadar, etnometodologi menganalisis komunikasi sebagai tindakan praktis, konstruksionisme sosial menganalisis komunikasi sebagai komponen dasar dunia sosial aktor sosial, dan yang terakhir, tindakan komunikatif mencoba mengisolasi komunikasi dari jenis tindakan sosial lainnya. Yang kedua adalah communication action is a joint action, atau tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Tindakan bersama adalah bentuk tindakan kolektif yang lebih besar yang dibentuk oleh penyatuan lebih dari satu perilaku individu seperti makan malam, perdagangan, dan pernikahan. Komunikasi sebagai tindakan sosial juga dapat dianalisis sebagai seperangkat tindakan sosial seperti berbicara dan mendengarkan yang saling berhubungan, karena mereka berinteraksi satu sama lain sejauh aktor sosial berkomunikasi dalam berbicara yang disinkronkan dan mendengarkan tanggapan dari peserta lain. Menurut Austin, tindak tutur adalah pertunjukan dan karena itu disusun oleh pertunjukan dan tindakan. Namun, Mead lebih menitik beratkan pada proses internalisasi bahasa yang menurutnya merupakan proses evolusioner yang sejalan dengan evolusi gestur dan simbol yang terbentuk melalui proses dalam pikiran para aktor sosial. Mead juga menyebutkan proses ini dari adaptation of the objective structure of meaning through communication with other subjectification. Sedangkan menurut Keck menekankan pentingnya pragmatisme formal dengan menekankan kondisi yang perlu dipenuhi dengan menghormati aturan formal bahasa lisan. Sedangkan menurut Scalp, pencapaian saling pengertian dalam komunikasi melampaui batas-batas pragmatisme normal, yaitu aturan-aturan berbicara yang murni formal dan meluas ke makna-makna yang dibuat oleh kata-kata atau bahkan kalimat-kalimat tersebut. Yang ketiga,
The transformation of communication from action to interaction atau transformasi komunikasi dari tindakan menjadi interaksi. Transisi dari analisis tindakan seseorang terhadap aktor sosial lainnya ke analisis reaksi timbal balik aktor sosial yang dilakukan dalam kerangka interaksionisme. Simbolik ini juga berarti transisi ke analisis komunikasi sebagai bentuk interaksi sosial. Mead menegaskan bahwa interaksi sosial bersifat konstitutif dalam kaitannya dengan tindakan sosial dan tidak terdiri darinya. Bahkan dapat dikatakan dalam teori Mead, aksi dan interaksi adalah dalam semacam simbiosis bersatu-satu sama lain. Simbol menunjukkan objek dan keadaan tertentu, serta karakteristik dan kualitasnya. Kita dapat membedakan antara dunia objek, yaitu yang pertama aktor sosial yang melekatkan makna, yaitu dengan berpikir, menunjukkan emosi, dan percaya. Sedangkan yang kedua, dunia objek yang diberi makna, yaitu yang dipikirkan, ke arah mana emosi ditunjukkan, dan apa yang diyakini. Yang keempat ada the phenomenological approach to communication atau pendekatan fenomenologis untuk komunikasi. Fenomenologi telah membangun beberapa konsep sebagai prasyarat untuk komunikasi yang mengatasi isolasi pengalaman sadar individu. Yang pertama ada tipifikasi, yang kedua ada stok pengetahuan, dan yang ketiga ada intersubjektivitas. Yang pertama, tipifikasi adalah pusat komunikasi di mana aktor sosial secara praktis terlibat dalam dunia sosial. Tipifikasi dapat didefinisikan sebagai klasifikasi pengetahuan dan maknanya. Tipifikasi adalah suatu proses yang meliputi yang pertama, pengalaman yang kita miliki dengan jenis objek tertentu, yang kedua, objek memiliki fitur berulang tertentu, dan yang ketiga, the typification tidak hanya mengacu pada proses penandaan atau naming objek, tetapi juga hasil dari proses tersebut yang tercermin dalam penggunaan nama dari aktor sosial. Yang kedua adalah stok pengetahuan. Stok pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan dan pengalaman kolektif yang membentuk kesadaran kolektif. Aktor sosial menggunakan pengetahuan tergantung pada situasi di mana mereka berada dan kebutuhan yang harus mereka penuhi pada saat tertentu. Dan yang ketiga, intersubjektivitas, yaitu ruang simbol yang dapat dikenal dan dipahami. Ruang itu mengapung di antara aktor-aktor sosial dunia. Intersubjektivisme tidak terbatas pada pengetahuan dan pengalaman aktor sosial individu, tetapi menjadi dunia sosial tunggal yang mencakup semua anggota masyarakat meluas ke kontinuen waktu. Yang terakhir ada the macrosociological consequence of communication action in the invisible rules of social life atau konsekuensi makrososiologis komunikasi tindakan dalam aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat. Makrososiologi adalah bagian paling besar dan berada secara global atau umum. Cakupannya tidak hanya pada masyarakat di satu tempat saja, melainkan bisa menjangkau secara lebih luas, misalnya suatu negara atau komunitas dunia. Para ahli etnometodologi yang disibukkan dengan analisis aturan-aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat dalam analisis mereka, secara khusus menyebut komunikasi sebagai tindakan praktis yang melaluinya aturan-aturan tersebut diterapkan dengan membentuk tatanan sosial. Ahli etnometodologi dengan eksperimen mereka hanya ingin mengekspos aturan tak terlihat tersebut diterapkan dengan membentuk tatanan sosial. Ahli etnometodologi dengan eksperimen mereka hanya ingin mengekspos aturan tak terlihat dari tatanan sosial ke wawasan. Etnometodologi juga menyarankan metode 3 langkah untuk mengeksplorasi tindakan praktis. Yang pertama, langkah pertama itu melanggar aturan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengamati ciri-ciri aturan sosial yang terlihat ketika dilanggar. Dan yang ketiga, mengamati upaya mengkonstruksi tatanan sosial. Kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan adalah dalam banyak hal perjalanan singkat melalui kompleksitas masalah dalam situasi interaksi, peran aktivitas bahasa atau hubungan antara konteks tindakan dan konteks sosial harus merelatifkan beberapa hal biasa yang sering disebutkan tentang komunikasi,
pilihan untuk menorehkan kembali penelitian sosiologis dalam tradisi sosiologi komunikasi komprehensif Max Weber tidak berpengaruh pada kemunduran penelitian sosiologis tentang fenomena mikrososial yang akan mengabaikannya dari semua diskusi sosial utama. Itu semua tantangan untuk masa depan suatu disiplin yang pada akhirnya merupakan kondisi metodologis dan epistemologi yang harus diajukan oleh teori-teori komunikasi untuk secara efektif mengkonseptualisasikan hubungan antara tindakan, wacana, dan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan penjelasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.